الحمد لله الذي أمرنا بأن نتبع الهدى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له شديد القوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم على رسول المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Layah wa ma'ana Allahu a'lam bihaqiqati muradi. Sadaqallahu azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: sayati zamanun ala ummati yafirruna min al-ulama wal fuqaha fayabtali Allahu bi salasi balayatin yarfa'u Allahu al-barakata min kasbihim wa yusallitu Allahu sultanan zalima wa yakhrujuna min ad-dunya bighairi iman. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama tingkatkan amaliyah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, karena bekal yang terbaik di sisi Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna khairaz zadi at-taqwa. Sungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Dan Allah telah menyediakan surga pun dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian saat ini kita telah memasuki tahun baru Hijriah 1443 yang tanpa terasa oleh kita serasa umur kita baru kemarin, padahal Allah telah beri kesempatan kepada kita. Banyak kesempatan yang kita dapatkan tetapi kita lupa untuk menggunakannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Hasyr ayat 18, kata Allah Subhanahu wa taala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai, ingatlah orang-orang yang beriman, kata Allah. Makna dalam ayat ini ada kalimat ya dan ayyuha. Ya maknanya adalah nida untuk memanggil kita. Kemudian ada kalimat ayyuha, maknanya adalah mengingatkan kita. Jadi Allah memanggil sambil mengingatkan kepada kita. Kata Allah, hai orang, ingatlah orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah dirimu. Jadi jangan dulu memperhatikan orang lain, sebab Rasul pun mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Yang harus diintrospeksi adalah diri kita, bukan orang lain dulu. Makanya dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah jiwa dirimu yang telah lalu untuk jadikan engkau cermin di masa yang akan datang. Apakah di tahun yang lalu telah banyak amal kebaikan yang kita lakukan, ataukah sebaliknya banyak amal buruk yang kita lakukan? Sementara yang namanya waktu tidak akan kembali lagi, sebagaimana diingatkan oleh Malik bin Nabi, ma tala'a fajrun yawman wa ma dharaba syamsun yawman illa wa qala ana khalqun jadidun wa ala 'amalika syahidun faghtanim minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Malik bin Nabi mengatakan, tidaklah terbit sang mentari di waktu pagi dan terbenam sang mentari di waktu sore, kecuali sang waktu itu selalu mengingatkan kepada kita, ya ibna Adam ana khalqun jadidun. Wahai anak cucu Adam, aku adalah makhluk yang baru yang disebut waktu. Wa ala amalika syahidun, dan terhadap amal perbuatanmu akulah yang akan menjadi saksi kelak yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faghtanim minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Maka gunakan aku sebaik-baiknya, sebab aku tidak akan kembali sampai hari kiamat. Artinya tahun lalu tidak akan kembali lagi karena sekarang sudah berubah tahun. Bulan lalu juga tidak akan kembali lagi karena sekarang sudah berubah bulan. Betul, Muharram itu ada tahun depan, tapi tahun depan kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu dengan tahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan,
ketika haji wada dia mengatakan, seandainya aku bisa sampai tahun yang akan datang, maka aku akan saum di tanggal 9 bulan Muharram. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai kepada bulan Muharram berikutnya, keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama memandang bahwa saum tanggal 9 di bulan Muharram adalah termasuk sunnah, karena itu adalah keinginan Rasul yang belum tercapai. Dan itu sunnahnya disebut himmatul Rasul, keinginan Rasul yang sangat kuat tapi belum tercapai. Karena yang kita tahu saum di bulan Muharram adalah saum Syura, Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram itu disunahkan melakukan ibadah saum. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini, wa taqdu nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Perhatikan dirimu di masa lalu, gunakan untuk melihat, untuk cermin di waktu yang akan datang. Kemudian Allah mengingatkan kembali dengan kalimat wattaqullah, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha waspada, Maha tahu apa yang engkau lakukan di dunia ini. Nah, akhir-akhir ini kita, di saat pandemi ini, orang dijauhkan dari masjid. Bahkan ketika masuk masjid ditakut-takuti karena dalam masjid banyak orang, nanti terkena virus COVID-19. Sehingga saya ingat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa di akhir zaman akan datang masanya orang itu akan jauh dari ulama, orang itu akan jauh dari fuqaha, orang itu akan jauh dari pengajian. Sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama fayabtali Allah bisalasi balayatin. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, kelak akan diuji dengan 3 ujian. Yang pertama, Allah akan angkatkan keberkahan dari hasil usahanya. Yarfa'allahu al-barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari kasarnya. Yang kedua, yusallitullahu sultanan zaliman. Allah akan beri umat tersebut, jika jauh dari ulama, jika jauh dari fuqaha, yusallitullahu sultanan zaliman, akan diberi para pemimpin-pemimpin yang zalim, tidak sayang rakyatnya. Bahkan rakyatnya ditekan. Orang lain diperbolehkan, rakyatnya sendiri ditekan, tidak boleh kemana-mana. Seharusnya ketika kita terdiam di rumah, kasih makan, dijamin segalanya boleh. Tapi dibiarkan rakyat itu banyak yang tidak makan, banyak yang kelaparan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa PPKM itu perbanyak pergi ke masjid. Karena ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah pergi ke masjid untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab segalanya milik Allah, umur kita milik Allah. Kalaupun terkena COVID-19, kalau belum Allah izinkan untuk meninggal dunia, maka dia akan sehat kembali. Karena setiap hari pun akan mati. Orang itu akan mati, semuanya akan mati. La mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali memang waktunya sudah sampai pada ajalnya, insyaallah dia akan mati. Yang kedua, kata Allah tadi, yusallitullahu sultanan zaliman. Allah akan beri, akan kasih para pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga, yang paling berat bagi kita adalah tatkala kita sudah jauh dari ulama, sudah jauh dari masjid, sudah jauh dari majelis ta'lim, sudah jauh dari ahli fikih, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Itu yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika umatnya meninggal dunia tanpa membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara iman adalah mutiara yang kelak akan menyelamatkan kita. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keyakinan dan keimanan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فافهموا قوله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك أجمعين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات لحوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحش والطاعون والحاسدين والفتن ما لا ينفع ولا غيره. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والطاعون والحاسدين والفتن ما لا يصرف ولا غيره. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حصنا بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا عنا السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.